Sebuah mobil terjun ke laut untuk hindari tabrakan. Kemacetan panjang mencapai puluhan kilometer terjadi di ruas tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Kalahkan Chelsea di laga pemungkas, Arsenal jadi raja Piala FA. Halo, selamat malam pemirsa. Sistem ganjil genap akan kembali berlaku di ibu kota mulai besok setelah sempat ditiadakan sejak penerapan PSBB Maret lalu. Pemberlakuan kembali sistem ganjil genap untuk mengurangi kepadatan lalu lintas. Bersama saya, Mirva Suri. Inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, video angin puting beliung yang diusir pekerja penjemuran tepung di Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Bukannya menjauh, mereka justru mengusir dan melempari angin puting beliung. Pemirsa, demi menghindari tabrakan, sebuah mobil minibus terjun ke laut di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. 4 penumpang termasuk anak kecil berhasil diselamatkan. Akses 2 kecamatan di Kabupaten Bone Bolang, Gorontalo kembali putus setelah jembatan darurat yang dibangun warga diterjang banjir. Warga terpaksa menerjang derasnya aliran sungai dengan rakit untuk tetap bisa beraktivitas. Seekor sapi kurban yang akan disembelih kabur dan masuk ke dalam hotel berbintang di Padang, Sumatera Barat. Sementara 2 ekor sapi mengamuk di Solo, Jawa Tengah. Sejumlah pemudik yang hendak balik ke Jakarta viral karena berhenti di bahu jalan tol Cipali. Aksi tersebut berbahaya bagi keselamatan mereka karena arus lalu lintas yang ramai. Para pemudik ini turun di bahu jalan tol Cipali kilometer 189 sebelum memasuki gerbang tol Cipali Palimanan. Mereka sengaja beristirahat untuk makan bersama rombongan. Namun kegiatan ini tentu membahayakan keselamatan mereka. Petugas lalu lintas yang datang ke lokasi langsung menyuruh pemudik beristirahat di rest area terdekat. Arus lalu lintas di gerbang tol Cipali Palimanan, Cirebon, Jawa Barat semakin padat oleh kendaraan dari kota-kota di Jawa menuju Jakarta. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Paster, Bandung, Jawa Barat malam ini. Antrian kendaraan bahkan mencapai puluhan kilometer. Minggu malam kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Paster arah Jakarta. Kemacetan bahkan mencapai 21 km hingga kawasan Kaliurip maksud kami. Kemacetan ini akibat meningkatnya volume kendaraan dan adanya penyempitan lajur di tol Cipularang. Sementara itu di tol Purbalenyi, Bandung Barat, Jawa Barat, kepadatan arus kendaraan mulai terjadi di kilometer 123. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan juga bus mengular menuju arah Jakarta. Lonjakan arus kendaraan diprediksi akan terjadi hingga tengah malam seiring berakhirnya liburan Idul Adha. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di ruas tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan yang menuju arah Jakarta menumpuk di pintu tol hingga sepanjang 500 meter. Pengelola tol menambah hingga 17 loket pembayaran untuk mengurai antrian. Petugas Polresta Kota Cirebon juga disiagakan di titik rawan kepadatan. Sementara itu pemirsa, sistem satu arah dari Puncak menuju Jakarta masih diberlakukan hingga Minggu malam ini. Sistem ini diberlakukan karena meningkatnya volume kendaraan pada arus balik libur panjang Idul Adha. Berikut laporan Revikasi Barani dan Ari Setiawan dari Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Pemirsa, Terminal 2 Domestik Bandara Soekarno-Hatta hari ini juga dipadati warga yang kembali usai liburan Hari Raya Idul Adha. Terminal kedatangan 2 Domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten malam tadi ramai penumpang yang kembali usai merayakan Idul Adha dan libur akhir pekan di luar kota. Data pergerakan pesawat hingga hari ini terdapat 207 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 29.000 orang. Petugas mengimbau warga untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan memakai masker. Pemirsa, selain jalur darat dan udara, ribuan kendaraan dan penumpang juga memadati Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kedatangan jumlah kendaraan roda 4 pribadi dan juga motor yang hampir bersamaan menimbulkan penumpukan di depan gerbang Pelabuhan Bakauheni. Ribuan motor dan mobil mengalami kemacetan panjang di gerbang tol Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Kendaraan pribadi dan truk mengantri berjam-jam ke jalan tol Trans Sumatera. Antrian juga terjadi untuk kendaraan motor.
Untuk mengurai kepadatan, petugas ASDP membuka seluruh layanan gerbang tol. Pihak Pelabuhan Bakauheni mengoperasikan sekitar 30 kapal feri dengan menerapkan protokol kesehatan, yakni dengan wajib menggunakan masker, pengecekan suhu tubuh, dan juga jaga jarak. Pemirsa, sistem ganjil genap akan kembali berlaku di ibu kota mulai besok. Selengkapnya kami hadirkan di iNews Malam usai jeda berikut. Pemirsa, sistem ganjil genap akan kembali berlaku di ibu kota mulai besok setelah sempat ditiadakan sejak penerapan PSBB pada Maret lalu. Pemberlakuan kembali sistem ganjil genap mendapat tanggapan beragam dari warga. Apa alasan Pemprov DKI kembali memberlakukan sistem ganjil genap di tengah pandemi COVID-19? Berikut kami hadirkan kembali pernyataan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, di program iNews Sore. Pemirsa, malam ini kawasan Kali Besar di Kompleks Kota Tua, Jakarta Barat ramai oleh warga. Namun sebagian besar pengunjung tidak menggunakan masker dan mengabaikan jaga jarak. Tidak hanya kawasan Kali Besar, kawasan wisata Ancol juga masih diramaikan pengunjung hingga Minggu malam. Pembelian tiket dilakukan secara online dan khusus hanya untuk warga DKI Jakarta. Memanfaatkan libur Idul Adha, wisatawan berlibur menikmati wisata pantai Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang, Banten. Namun disayangkan masih banyak wisatawan yang datang mengabaikan protokol kesehatan. Libur Idul Adha, objek wisata Tanah Lot Bali diramaikan wisatawan. Kunjungan wisatawan saat libur Idul Adha menjadi yang tertinggi sejak Tanah Lot dibuka pada 20 Juli lalu pasca pandemi COVID-19. Seorang bocah menjadi korban begal di Palembang, Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Pemirsa, seorang oknum anggota Dishub yang berstatus honorer memecahkan kaca mobil angkot di Jalan Pemuda Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Aksi tersebut dilakukan lantaran kendaraan oknum Dishub tersebut tersenggol oleh angkot. Aksi arogan oknum anggota Dishub berstatus honorer dengan memecahkan kaca mikrolet 02 jurusan Pulau Gadung, Kampung Melayu terjadi karena kendaraan oknum Dishub tersenggol angkot. Menurut oknum anggota Dishub, sopir angkot menerobos lampu merah sehingga menyenggol kendaraan miliknya. Sementara menurut sopir angkot yang bernama Matsani, ia mengatakan sebaliknya bahwa kendaraan melaju saat lampu hijau. Pertikaian antara oknum Dishub dan sopir angkot ini akhirnya diselesaikan secara damai di Polsek Pulau Gadung. Pemirsa, setelah sempat dinyatakan hilang di kediamannya di Bekasi, warga negara asing asal Taiwan ditemukan tewas di Subang, Jawa Barat. Bos roti tersebut diduga menjadi korban pembunuhan. Seorang bocah menjadi korban begal di Palembang, Sumatera Selatan. Aksi begal yang terjadi di depan rumah korban ini terekam CCTV. Jasad bocah laki-laki berusia 6 tahun yang tenggelam ditemukan setelah pencarian selama sepekan. Jasad ditemukan di sungai berjarak 30 km dari lokasi tenggelam. Dunia maya dihebohkan dengan aksi bagi-bagi bingkisan kurban berisi sampah. Pelaku kini diperiksa polisi atas dugaan membuat kegaduhan. Sebelumnya, kasus prank bingkisan berisi sampah pernah menjerat YouTuber Ferdian Paleka dan teman-temannya. Sempat masuk daftar pencarian orang, Ferdian Paleka ditangkap polisi di Tol Tangerang Merak. Polda Jawa Timur mengetahui keberadaan mahasiswa yang menjadi pelaku pelecehan seksual fetis kain jarik di Surabaya. Polisi juga berkoordinasi dengan pihak kampus terkait pengaduan para korban. Artis FTV sekaligus bakal calon wakil wali kota Cilegon, Banten, Lian Firman diserbu ibu-ibu saat berkunjung ke kawasan Grogol, Cilegon, Banten. Selengkapnya sesaat lagi. Artis FTV sekaligus bakal calon wakil wali kota Cilegon, Banten, Lian Firman diserbu ibu-ibu saat berkunjung ke kawasan Grogol, Cilegon, Banten. Lian Firman optimistis bertarung dalam Pilkada Kota Banten meski tanpa dukungan partai. Sementara bakal calon wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bersama pasangannya Teguh Prakosa belusukan ke tengah masyarakat. Sementara itu bakal calon penantang Gibran Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari telah bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh sebagai persiapan langkah politik. Nama-nama calon pendamping Bobi Nasution di Pilkada Medan bermunculan namun belum juga ada pengumuman resmi. Sementara Golkar mendukung dan membebaskan Bobi memilih pendamping.
Pengacara Otto Hasibuan menyatakan diri sebagai kuasa hukum resmi Joko Chandra beserta keluarganya. Otto mengaku telah bertemu dan berbicara dengan Joko Chandra terkait keputusan ini. Warga yang terjaring razia masker dihukum push-up maupun menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selengkapnya kami hadirkan dalam iNews Malam sesaat lagi. Pemirsa, razia masker digelar di Bogor, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Para pelanggar pun dihukum mulai dari hukuman fisik seperti push-up hingga hukuman diminta melafalkan Pancasila dan menyanyikan Indonesia Raya. Bagi-bagi masker dilakukan petugas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Masyarakat harus bermasker di kawasan puncak, menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, hari ini Jakarta kembali menyumbang penambahan kasus konfirmasi COVID-19 tertinggi di Indonesia dengan 377 kasus. Dengan demikian, total kasus konfirmasi positif di Jakarta menjadi 22.144 kasus. Sejumlah kelurahan di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masuk ke dalam zona merah. Di Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, total ada 282 kasus positif, 206 orang sembuh dan 15 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 204 kasus positif, 186 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 198 kasus positif COVID-19, 177 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Sementara itu di Sunterjaya terdapat 183 pasien positif, 145 pasien sembuh dan 12 pasien meninggal dunia. Dan di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hingga hari ini ada 171 kasus positif COVID-19, 126 orang sembuh dan 8 orang meninggal dunia. Pemirsa, di Hari Raya Idul Adha tahun ini, berkurban tidak hanya menumbuhkan jiwa sosial untuk berbagi dengan sesama. Berkurban juga akan sangat membantu masyarakat yang terdampak wabah corona agar turut berbahagia di Hari Raya Idul Adha. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Sejumlah informasi pilihan dalam iNews Malam akan hadir usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, demi menghindari tabrakan, sebuah mobil minibus terjun ke laut di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. 4 penumpang termasuk anak kecil dapat diselamatkan. Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Paster, Bandung, Jawa Barat malam ini. Antrian kendaraan bahkan mencapai puluhan kilometer. Minggu malam kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Paster arah Jakarta. Kemacetan bahkan mencapai 21 km hingga kawasan Kaliurip. Kemacetan ini akibat meningkatnya volume kendaraan dan adanya penyempitan lajur di tol Cipularang. Sementara itu di tol Purbalenyi, Bandung Barat, Jawa Barat, kepadatan arus kendaraan mulai terjadi di kilometer 123. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus menuju arah Jakarta. Lonjakan arus kendaraan diprediksi akan terjadi hingga tengah malam seiring berakhirnya liburan Idul Adha. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di ruas tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah kendaraan yang menuju arah Jakarta menumpuk di pintu tol hingga sepanjang 500 meter. Pengelola tol menambah hingga 17 loket pembayaran untuk mengurai antrian. Petugas Polresta Kota Cirebon juga disiagakan di titik rawan kepadatan. Terminal 2 domestik Bandara Soekarno-Hatta hari ini juga dipadati warga yang kembali usai liburan Hari Raya Idul Adha. Terminal kedatangan 2 domestik Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten malam tadi ramai penumpang yang kembali usai merayakan Idul Adha dan libur akhir pekan di luar kota. Data pergerakan pesawat hingga hari ini terdapat 207 penerbangan dengan jumlah penumpang mencapai 29.000 orang. Petugas mengimbau warga untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan, mulai dari jaga jarak hingga menggunakan masker. 6 orang dilaporkan meninggal dan 7 orang hilang saat banjir menerjang Korea Selatan. Informasinya sesaat lagi dalam segmen Mancanegara. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur sebagian besar Korea Selatan pada hari Minggu ini menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. 6 orang dilaporkan meninggal dan 7 orang hilang dalam peristiwa tersebut. Sebuah kren jatuh
saat dilakukan uji beban di galangan kapal di negara bagian Andhra Pradesh, India. 11 orang tewas karena tertimpa derek. Penyebab kecelakaan masih diselidiki. Kren yang jatuh menimpa para pekerja berada di bawahnya. Derek raksasa ini jatuh saat pengujian beban di galangan kapal di Hindustan Shipyard milik pemerintah di kota pelabuhan Visakhapatnam di negara bagian Andhra Pradesh, India. 11 orang tewas dan 5 orang terluka dievakuasi ke rumah sakit. Sebagian besar korban merupakan pekerja kontrak yang sedang bekerja dan berada di dekat kren. Api masih berkobar di hutan kawasan California Selatan, Amerika Serikat. Api juga sudah mendekati kawasan perumahan sehingga ribuan warga dievakuasi. Upaya pemadaman terus dilakukan seiring dengan api yang terus meluas. Sekitar 8.000 warga Riverside County di California Selatan dievakuasi dari rumah seiring semakin tak terkendalinya kebakaran hutan. Kebakaran yang dijuluki Apple Fire ini telah berkobar di area lebih dari 1.600 hektar. Apple Fire pertama kali terdeteksi hari Jumat sore di desa Cherry Valley yang berlokasi sekitar 120 km dari Los Angeles. Sementara itu upaya pemadaman api juga terus dilakukan ratusan petugas pemadam kebakaran. Selain menyemprotkan air di daratan, pemadaman kebakaran juga dilakukan melalui udara. Petugas berusaha keras melokalisasi api agar tidak semakin meluas. Tetapi cuaca panas dan hembusan angin kencang membuat kebakaran semakin meluas dan layanan cuaca nasional telah mengeluarkan peringatan suhu tinggi dan gelombang panas di California Selatan hingga mencapai 41 derajat Celcius. Kita ke informasi olahraga pemirsa. The Gunners Arsenal juarai Piala FA setelah tundukan The Blues Chelsea 2-1 di Stadion Wembley, London, Inggris. Torehan ini menegaskan status Arsenal sebagai raja Piala FA yang telah 14 kali memboyong trofi turnamen ini. Meski kalah dari AS Roma, Juventus tetap merayakan gelar juara Serie A, sementara Inter Milan kalahkan Atalanta 2-0. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya, Mirva Suri, dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.